Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara teknik sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan mengenai soldering, yaitu nanti kita akan mempraktekkan tentang running LED ya. Kita akan solder running LED ini. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu PCB. Ini sudah buatan pabrik. Kemudian komponen untuk running LED, baterai kotak ya 9 volt, kemudian timah, kabel secukupnya, dan juga solder tentunya ya. Ya, jadi tahapan yang pertama kita akan mensolder yang bagian tengah terlebih dahulu ya. Bagian tengah terlebih dahulu kita solder. Kalau bagian tengah sudah, maka barulah mensolder untuk bagian lampu LED. Yang pertama kita mulai dari IC terlebih dahulu. Di sini IC-nya ada dua, ada IC 55 sama 4017. Kemudian di IC di sini ada tandanya, yaitu ada cekungan kecil dan juga ada titiknya. Nah, kita pasang bagian soketnya terlebih dahulu. Nah, ini soketnya. Di sini juga ada bagian cekungannya. Nah, ini bagian cekungannya. Nah, cekungannya ini kita pasang juga di bagian cekungan yang ada di PCB. Nah, ini dalam menghadapnya. Jangan sampai terbalik. Nah, kita pasang soketnya terlebih dahulu karena IC ini merupakan komponen yang sensitif ya. Nah, sehingga harus dipasang soketnya. Kita paskan untuk lubang-lubangnya. Jadi di sini bagian cekungannya, kemudian di dalam gambarnya PCB juga ada cekungannya. Nah, inilah yang kita akan solder. Dalam mensolder harus diperhatikan jalurnya ya. Jangan sampai terhubung antara beda jalur. Nah, kita solder satu persatu. Kita mulai mensolder. Jadi untuk proses menyolder yang benar, yaitu tempelkan solder, ditempelkan ke kaki komponen dan juga PCB. Setelah keduanya panas, baru diberikan timah secukupnya. Nah, kita tempelkan dulu. Ini kaki PCB, kakinya dan kaki komponen dan PCB ditempelkan dulu, kemudian baru kita beri timah secukupnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi solder yang baik itu merata ke semua area dan tidak berlebih. Kemudian di sini harus diperhatikan, kalau dalam satu jalur andai kata terhubung jadi satu itu nggak masalah, tapi kalau sudah beda jalur, nah, sudah tidak boleh yang nama terhubung. Nah, bila mana terhubung atau timahnya meluber, ya harus desoldering ya, disedot timahnya dengan atraktor atau penyedot timah. Kemudian setelah itu dikrik ya, diputus dengan menggunakan cutter. Ini sudah bagus. Nah, kemudian sekarang berikutnya yaitu yang IC 55. Langkahnya juga sama dalam
menempatkan IC, yaitu kita lihat cekungannya ya. Ini kan ada cekungannya, sini juga ada cekungannya, berarti menghadap ke arah yang ada cekungannya atau lubang kecilnya ini. Kita solder untuk IC yang kedua, yaitu AC55. Cara mensolder yaitu ditempelkan dulu ke kaki komponen dan PCB, baru diberi timah secukupnya. Kalau soketnya sudah terpasang, kemudian tinggal memasang IC-nya ya. Nah, sekarang kita pasang IC-nya. Dalam memasang IC ini juga dilihat ini ada titiknya, kemudian ada cekungannya ini. Nah, kita paskan dengan cekungannya. Dengan cekungannya ini, lubangnya kita paskan ini. Harus masuk semuanya. Kita juga membutuhkan obeng ya untuk meluruskan. Jadi dalam memasang itu harus benar-benar masuk ke lubangnya ya, harus benar-benar pas sesuai dengan lubangnya itu. Jadi harus diluruskan terlebih dahulu dengan menggunakan ini, obeng ini. Kalau sudah pas baru dimasukkan, dan hati-hati jangan sampai patah kakinya. Hati-hati. Kalau sudah benar-benar yakin masuk ya, tinggal ditekan biar masuk sempurna ke dalam. Sudah. Sekarang berikutnya kita pasang dioda ya. Dioda ini yang negatif itu adalah yang ada cat warna putihnya. Yang ada cat warna putihnya itu yang negatif. Kalau di sini yaitu yang ada lancipnya ini. Ini adalah yang negatif. Ini kita mensolder dioda. Cara mensolder sebagaimana tadi, ditempelkan terlebih dahulu soldernya ke kaki komponen dan PCB sehingga panasnya merata, baru diberi timah secukupnya. Berikutnya kita pasang resistor ya, resistor. Ini tanda resistor. Ini kotak ini ya, 180R. Untuk resistor tidak ada kutubnya, jadi masangnya bolak-balik tidak masalah. Resistor. Untuk masang komponen ini, ketika kita mau nyolder kan kadang-kadang kan agak longgar kan. Nah, ini bisa kita beri isolasi ya. Yang direkomendasikan itu isolasi yang kertas yang warna putih. Di sini berhubung tidak ada, adanya ini ya, ini nggak apa-apa, plastik.
yang direkomendasikan itu warna putih yang bagus, yang kertas, agar tidak meleleh ketika panas. Berikutnya kita pasang ini variabel resistor ya, FR. Di sini untuk variabel resistor kakinya ada 3 ya. Nah, ini kalau untuk simbolnya FR 20K, kakinya 3 gini kan. Nah, bagian tengah ini berada yang di atas ini. Nah, kaki 3, kaki yang tengah berada di bagian atas. Berikutnya yaitu kita memasang kapasitor ya, kapasitor. Di sini kita lihat di di tabungnya di sini sesuai dengan nilainya ini. Yang kita pasang sekarang yang 47 mikrofarad 16 volt. Nah, kita lihat di sini. Di sini harus tertulis yang 47 juga. Kemudian di sini yang negatif itu adalah ada yang garisnya, garis putus-putus ini negatif. Kalau kakinya berarti kaki yang pendek ya, negatif. Kalau di sini yang negatif itu adalah yang bercat warna putih. Nah, ada putihnya nih, negatif. Kita pasang yang di 47 mikrofarad. Untuk yang kedua yaitu kapasitor dengan nilainya 22 ya. Di tabungnya sini tertulis 22 mikrofarad. Nah, di sini ya 22 mikrofarad. Jangan sampai terbalik peletakannya. Yang negatif itu simbolnya ada garis putus-putusnya, kaki pendek. Kalau di sini adalah yang, kalau simbolnya ini ada putih-putihnya, itu adalah negatif. Kita samakan ya serapi mungkin. Kemudian berikutnya yaitu yang lampu LED ya. Di sini yang negatif itu simbolnya yang lancip, kemudian ada 2 anak panah. Sedangkan di lampu LED-nya untuk yang negatif itu adalah lempengannya besar ya, bisa diterawang, lempengannya besar. Nah, kemudian kalau kakinya disejajarkan itu yang negatif adalah yang pendek. Nah, negatif kita tempatkan ke ini. Yang lancip ada 2 anak panahnya, itu negatif. Kalau lihat lempengan berarti yang lempengannya besar. Udah, tinggiannya segini aja, kurang lebih ya 1,5 cm atau 1 cm. Kita lepaskan negatif ke negatif, positif ke positif. Ketinggiannya disamakan untuk kerapian ya, estetikanya biar bagus. Saudara sekalian, di sini ada kekeliruan ya, ada sedikit peletakan yang keliru, yang salah. Kan yang kita kehendaki kan hijau merah itu, tapi karena kurang teliti sehingga ini ada merahnya 2 berturut-turut. Sehingga kita akan lepas ini dengan cara desoldering. Caranya yaitu dengan menggunakan ini alatnya ya, atraktor. Pertama knop pegasnya kita tekan dulu, kita arahkan ke bawah. Nah, ini sudah mompah ini ya. Kemudian bagian timahnya ini kita hilangkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara disolder.
kemudian disedot dengan atraktor tersebut. Kita lelehkan timahnya, sudah meleleh baru disedot. Kalau sudah, kita tarik saja. Sambil dipanaskan, sambil ditarik ya. Nah, sudah terlepas, kita ganti yang warna hijau berarti. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Nah, untuk pemasangan komponennya sudah. Mungkin saudara sekalian nanti bisa lebih hati-hati, lebih tenang dalam memasang agar tidak salah, kemudian agar rapi. Nah, tinggal memasang ini kabel sumbernya. Ini yang negatif, yaitu warnanya saya pilih warna coklat ini ya. Saya di negatif itu putih ini, kemudian ini positif, ini warna orange ini. Atau bisa memakai kabel merah positif, hitam negatif. Nah, ini saya pakai kabel yang seadanya ini. Orange ini positif, kita solder, tinggal sumbernya, kemudian nanti kita tes. Tahap terakhir yaitu kita motongi sisa kaki komponennya ini ya. Kita potongi. Ini kaki komponennya sudah kita potong, kemudian kita cek kembali yaitu kondisi solderannya, apakah solderannya ada yang kurang atau tidak. Sebab solderan yang baik itu ya merata ke semua area dan tidak berlebih ya. Kemudian apakah di situ lain jalur nempel atau tidak. Kalau lain jalur kok nempel, maka harus diputus. Caranya yaitu dengan timahnya disedot terlebih dahulu, yaitu desoldering, kemudian baru diputus dengan menggunakan cutter ya. Ini sudah, sepertinya sudah. Nah, ini bagian tampak depannya ya. Nanti saudara sekalian mungkin bisa buat serapi mungkin ya. Untuk ketinggiannya disamakan. Kita tes menggunakan baterai 9 volt ya. Di sini untuk pengetesannya itu baterainya pokoknya tegangan DC antara 6 sampai 12 volt. Ini mampunya. Nah, bisa menggunakan baterai kotak atau adaptor. Maksimalnya ya 12 volt. Minimalnya 6 volt. Nah, kita tes positif merah, negatifnya hitam. Kita tes. Nah, sudah ya. Di sini dua-dua, nyalanya dua-dua. Untuk mempercepat bisa kita putar dengan obeng min ini variabel resistornya. Nah, ini cepat ya, nyala semua ya. Ke kanan itu cepat, kalau ke kiri melambat. Nah, demikian saudara teknis sekalian untuk praktek soldering pada kesempatan kali ini ya. Misalnya pengen mencoba mempraktekkan di rumah, ini running LED mereknya SL 10 garis miring 20 ampere.
20A. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.